gimana caranya menciptakan tim yang militan dan lebih kompak supaya kita bisa bersama-sama menghadapi situasi krisis ekonomi ini bareng-bareng dan kita survive-nya bareng-bareng. Oke, simak tipsnya di video berikut ini. Halo teman-teman semua, kembali dengan Samuel Moses di channel Davis Steady Management dan Public Speaking Academy Bandung. Dan sekarang, kalau di video sebelumnya saya menceritakan tentang bagaimana kita harus survive di krisis ekonomi menyangkut dengan penyakit COVID-19. Dan saya menceritakan tentang bagaimana kita survive dengan harus memperkuat tim supaya mereka lebih militan dan lebih kompak, dan yang kedua harus marketing. Dan sekarang saya mau cerita gimana caranya menciptakan tim yang militan dan lebih kompak supaya kita bisa bersama-sama menghadapi situasi krisis ekonomi ini bareng-bareng dan kita survive-nya bareng-bareng. Oke teman-teman semua, nah sekarang saatnya kita mempunyai tim yang militan dan kompak. Nah, mau dong punya tim militan yang kompak, jadi walaupun kita nggak suruh-suruh, kita nggak geber-geber gitu ya, harus kerja. Nah, tapi mereka sudah punya inisiatif untuk gerak sendiri. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman tahu supaya mereka bisa menjadi tim yang militan dan kompak. Pertama, Anda harus mempunyai visi misi perusahaan. Ya, visi misi perusahaan. Jadi perusahaan ini mau dibawa kemana, jelas gitu. Caranya seperti apa Anda ceritakan di misi. Jadi visi itu mimpi Anda 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Misi adalah gimana caranya Anda membawa perusahaan ini bisa bergerak ke arah 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan 10 tahun. Setelah mempunyai visi misi, Anda harus mempunyai namanya culture, budaya. Jadi budaya perusahaan ini mau seperti apa? Attitude-nya seperti apa? Etikanya seperti apa? Apa yang boleh dilakukan? Apa yang tidak boleh dilakukan? Dan next, setelah kita punya culture, kita harus punya yang namanya struktur organisasi. Setelah struktur organisasinya jelas, ada ini, ada ono, ada ini, ada no, dan ini. Nah, Anda baru meng-hire karyawan, ya. Jadi Anda meng-hire karyawan. Setelah Anda meng-hire karyawan, diterangin dulu tuh itu semua sampai struktur organisasinya. Nah, setelah di hire, ya sudah Anda training. Oke, saya ada satu langkah yang kelewat. Jadi sebelum tadi kita meng-hire ya, setelah struktur organisasi itu Anda harus mempunyai job desk dulu yang jelas, job description. Itu orang nanti harus ngapain, di misalnya jabatannya adalah admin keuangan, atau jabatannya marketing atau sales, atau misalnya admin sosial media gitu. Nah, jadi itu jabatannya ngapa-ngapain, job desk-nya ngapa-ngapain aja. Terus cara ngelakuinnya gimana, alur-alurnya harus dikerjakan gimana, terus workflow-nya seperti apa, terus hasil yang diharapkan dari perusahaan itu seperti apa dari kinerjanya dia. Nah, setelah itu baru meng-hire orang-orang tersebut sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh job desk-nya itu. Itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya mau punya tim militan yang kompak, syaratnya mereka juga harus tahu mereka itu kerja apa. Kalau mereka nggak tahu mau kerjain apa, iya kita mengharapkan wah harus inisiatif. Iya, setiap orang itu beda-beda ya. Jadi mungkin ada yang inisiatifnya tinggi, dia nggak mikir tapi dia bisa berpikir untuk dirinya sendiri, mikir untuk perusahaan. Terus akhirnya dia tahu harus ngerjain untuk perusahaannya itu, ngerjain apa untuk perusahaannya berkembang gitu, maksudnya gitu ya. Memang ada kadang-kadang ada tipe-tipe karyawan seperti itu, cuman yang begitu langka, dan biasanya kalau ketemu juga biasanya cukup mahal untuk dibayar. Namun kebanyakan kalau Anda mengharapkan tipe-tipe karyawan yang ya mungkin gajinya UMR gitu kan ya, atau di bawah, maka itu wajib Anda bimbing supaya mereka bisa militan dan kompak bersama kita. Wajib Anda bimbing, wajib Anda review, wajib Anda training
Sehingga mereka tahu kerjaan mereka, mereka baru punya inisiatif yang membuat mereka bisa bergerak sendiri. Tentunya sebergeraknya tetap harus Anda awasin, tetap harus Anda ajak komunikasi. Tidak bisa Anda lepas semata-mata Anda tinggalkan bisnisnya jalan-jalan, sementara jalan-jalan itu nggak bisa. Karena karyawan, tim butuh seorang leader yang dapat membantu mereka untuk bisa bekerja dengan benar, membantu mereka untuk bisa bekerja dengan terarah, dan tentunya mereka kan lebih senang kalau si leader ini bisa memberikan ilmu yang bisa mengimprovisasi diri mereka sehingga mereka menjadi lebih berkembang, lebih baik, bukan hanya di perusahaan tapi bisa di luar, di masyarakat. Mereka bisa bermanfaat dengan ilmu-ilmu yang sudah kita ajarkan. Ketika mereka mendapatkan itu semua, maka itu bisa menciptakan yang namanya loyalitas dan kasih sayang terhadap kita sebagai leader dan kita sebagai tim dalam sebuah perusahaan. Oke, semoga tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya harap tipsnya bisa dilaksanakan, bisa diaplikasikan supaya bisnisnya teman-teman bisa berkembang dan maju lebih baik lagi, terutama di masa-masa krisis seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya bersama dengan saya, Samuel Moses, di channel David Steady Management dan Public Speaking Academy Bandung. Bye-bye.